Selamat kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Zaman Renaissance dianggap sebagai masa persiapan masuki revolusi besar dalam ilmu pengetahuan, juga seni yang lebih modern, bukan hanya di Eropa, tetapi juga bagi dunia. Renaissance melahirkan berbagai pemikiran seperti penghargaan pada akal budi, empirisme yang lebih kuat, pemikiran saintifik, dan lain sebagainya. Sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran atau Dark Age atau abad ke-8. Dan pada masa ini, Eropa seperti dikuasai oleh penyihir, naga, Dracula, dan manusia serigala. Berbicara mengenai naga, diketahui bahwa Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17 untuk lebih tepatnya. Dan pada video ini, kita akan membahas mengenai rentang abad kisah naga di seluruh dunia. Naga adalah salah satu makhluk mitologi populer yang diyakini nyata selama berabad-abad. Dongeng naga dikenal di banyak budaya mulai dari Amerika hingga Eropa, India, sampai Cina. Naga adalah makhluk mitos paling terkenal di dunia. Tetapi apakah benar mereka hanya mitos? Cerita tentang naga bervariasi dari tiap daerahnya. Awalnya makhluk ini digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang besar. Kisah tentang makhluk mitologi naga di peradaban barat juga dimulai pertama kali di daerah Timur Tengah. Beberapa makhluk mirip naga muncul dalam mitos penciptaan awal atau earliest creation myth. Di antaranya muncul pada abad ke-26 sampai ke-20 sebelum Masehi. Cerita tersebut berasal dari peradaban Sumeria di Mesopotamia, terletak di antara sungai Tigris dan Eufrat, yang sekarang dikenal sebagai Irak dan Iran. Untuk ilustrasi tentang naga, telah ditemukan hampir di seluruh kawasan Timur Tengah. Misalnya pada tahun 600 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar menugaskan seorang seniman Babel untuk membuat relief hewan-hewan. Salah satunya menyerupai naga yang dikenal sebagai Mususu atau Sirus, untuk dekorasi pada bangunan gerbang Ishtar atau Ishtar Gate. Artinya, naga sudah ada dari abad ke-20 sebelum Masehi hingga rentang abad ke-1 Masehi. Salah satu penamaan naga ini seperti Tarascui, yang merupakan makhluk mitologi mirip naga yang ada di Perancis. Dikatakan bahwa Tarascui memiliki badan lebih besar dari 12 gajah, gigi sebesar pedang, sisik sekeras besi, dan dapat menyemburkan nafas api. Beralih kepada kisah yang lebih modern lagi, yaitu pada abad ke-11. Di Inggris, terdapat kisah pembunuh naga atau Dragon Slayer yang bernama Beowulf. Beowulf merupakan pahlawan legenda pada abad ke-11 tersebut. Beowulf mengetahui bahwa naga hidup di gua bawah tanah jauh di dasar laut. Naga tersebut meneror penduduk kota dengan menyemburkan nafas api pada malam hari. Ini cukup menarik, karena hingga peradaban manusia sudah berkembang pada masa itu, dan di abad ke-11, manusia sudah hidup secara normal. Masih ada penggambaran perwujudan naga yang masih hidup dan bertinggal di salah satu wilayah di bumi. Jika dilihat dari makna katanya, dragon berasal dari bahasa Yunani yaitu drakonta, yang berarti untuk mengawasi. Mereka awalnya digambarkan sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang dianggap sangat berharga seperti tumpukan harta karun, benda pusaka, ataupun bahkan orang. Sayangnya tidak diketahui kapan atau di mana cerita naga pertama kali muncul. Menurut Scott G. Bruce, dalam pengantarnya untuk bukunya yaitu berjudul The Penguin Book of Dragon, di dunia kuno mereka mengambil bentuk ular besar, siap untuk menghancurkan dan membunuh dengan nafas berbisa mereka. Ahli cerita rakyat Carl Ross membahas dalam bukunya yang berjudul Giants, Monsters, and Dragons, An Encyclopedia Folklore, Legend and Myth. Naga di India memiliki kepala menyerupai gajah. Di Timur Tengah merupakan gabungan singa dan burung, di Eropa menyerupai ular bersayap dan berkaki. Di beberapa daerah digambarkan memiliki banyak kepala.
Ada yang bisa berbicara, ada yang bisa menyemburkan api, ada yang kecil, tetapi ada yang besar sampai beberapa kilometer dan masih banyak lagi. Semua tergantung daerahnya masing-masing. Seperti juga salah satunya yaitu bernama Vritra, yang merupakan naga mitologi dari negara India. Naga ini digambarkan seperti ular besar tanpa sayap yang hidup di air. Makhluk ini berukuran sangat besar dan akan meneror banyak orang. Di dalam kitab kuno Arya, Vritra disebut sebagai makhluk yang memiliki level setara dengan dewa. Keadaan dunia semakin kacau karena kehadiran Witra atau Vritra, hingga akhirnya Indra, sang dewa petir dan hujan berniat untuk memusnahkan makhluk ini. Pada akhirnya, sang dewa berhasil mengalahkan Witra dengan membelah dua mulutnya. Beda lagi cerita naga di Mesir, bernama Akek, atau dalam masa Mesir populer dengan disebut sebagai Akeku. Ini dipercaya sebagai inspirasi orang-orang Eropa dalam menciptakan makhluk-makhluk mitologi yang bernama Griffin. Secara bentuk, kedua makhluk ini nyaris sama, namun terdapat sebuah perbedaan. Akek berkepala naga atau ular, sedangkan Griffin adalah singa berkepala elang. Naga, makhluk satu ini mungkin bisa dibilang sebagai binatang mitologi yang paling dekat dengan manusia. Alasannya tidak lain karena hewan mirip kadal tetapi punya sayap ini muncul di hampir setiap aspek kehidupan manusia. Entah itu film sampai cerita-cerita legenda dan mitos. Meskipun begitu familiar, namun semua orang sepakat kalau naga hanya makhluk khayalan. Keyakinan itu berapa kali dipertanyakan tatkala para arkeolog menemukan tulang-tulang yang diidentikan dengan naga. Tidak hanya sekali, tetapi berapa kali kejadian ini terus berulang dan tempatnya pun berbeda-beda. Naga yang selama ini jadi mitos menjadi kabur dengan keyakinan eksistensinya yang mulai dianggap benar-benar ada. Inilah yang semakin menjadi misteri. Dari beberapa cerita tersebut, kita mengetahui bahwa cerita mengenai keberadaan naga ini merupakan hewan yang baru dan tergolong bukan hewan prasejarah. Kita tahu bahwa cerita mengenai naga juga ada di Kerajaan Mataram. Dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan cek di channel ini. Sedangkan jika melihat sejarah bahwa Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11. Abad ke-8 hingga 11 Masehi dan naga yang ada pada biara Varlam juga yang berlokasi di Yunani juga cenderung lebih baru lagi, yaitu pada abad ke-14. Ini sangat mengejutkan jika kita melihat rentang abad yang ada mengenai penggambaran naga yang diceritakan hampir sama di seluruh dunia, yaitu memakan ternak maupun orang dan hidup atau menetap di dalam goa. Abad yang sama juga dikisahkan mengenai naga di Bukit Wawel, yaitu pada abad ke-13. Ini adalah suatu penyelidikan yang mengesankan melihat bahwa pada abad ke-8 sampai 14 penggambaran dan keberadaan naga masih eksis dan masih hidup di permukaan bumi. Apakah di abad sekarang makhluk seperti naga masih ada dan bersembunyi di suatu tempat tanpa diketahui oleh manusia? Siapa yang bisa memastikan bahwa naga ini memang benar-benar tidak ada? Setiap umur manusia hanya sekitar 60 tahun. Lalu bagaimana setiap manusia yakin bahwa mereka tidak pernah menjumpai hewan langka atau aneh jika kehidupan mereka hanya berputar pada gedung dan pusat perkotaan? Bagaimana maklumat tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.